Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada sore hari ini di depan Masjid Sungai Koyan. Sungai Koyan itu kalau di Indonesia adalah kecamatan ya, kecamatan di sebuah kecamatan yang di Provinsi Pahang, di negeri Pahang, dan itu pun di belakang itu adalah masjidnya. Ini sore hari di sini, dan ini adalah hari Jumat tanggal 15 ya Dek ya. Tanggal 15 April 2022, yaitu hari ke-12 ke 13 bulan puasa. Dan persis di depan masjid itu ada pasar, Bazar Ramadan, panggilnya orang Malaysia adalah Bazar Ramadan. Karena nanti sampai di rumah itu adalah hampir maghrib mungkin ya, setelah kepulangannya dari sini sekitar 2 jam. Kami akan beli sesuatu dulu untuk berbuka puasa, dan apa saja yang ada di Bazar Ramadan yang ada di Sungai Koyan ini. Di depan itu dataran Velda Sungai Koyan 1. Oh, ini banyak. Iya. Ini masih siang, belum banyak lagi. Ini Dek, ini macam sedap. Ini apa nih? Hah? Oke. Belum ramai orang lagi karena masih siang. Mana? Makanan apa? Kerabu ya? Oke, kita beli nasi kerabu dulu. Belilah. Ini kerabu. Ini nasi apa? Ayam berempah. Nasi kerabu. Boleh? Kerabu apa ayam? Nasi kerabu. Ayam ke daging? Tak tahu lah. Ada ayam, ada daging. Iya, daging. Ayam aja lah, keras. Ayam lah, ayam. Banyak kue-mueh di sini. Boleh? Dah. Bayar? 19. Tak nak beli kue? Belilah kue untuk nanti malam. Boleh ya? Ini apa nih? Boleh. Ini sedap. Satu. Dua. Iya, nih. Satu aja. Boleh. Pak. Berapa? Oke. Kopi ringgit murah tak?
Murah? Sama aja. Oh sama. Yang nasi itu berapa tadi? 3 berapa tadi? 19. 19. Satu berapa lagi? Tak ada apa lagi lah. Pagi besok. Kalau di air cair nanti. Baru pukul 4. Tak apalah. Orang tengok kau lah. Tidak besar tapi cukuplah, semua ada. Semua ada. Dek. Tu cincau sana tu. Cincau. Ha. Ha? Tu, sana. Tu. Ha? Sedap tak ni? Mana? Plastik ke? Ada mana? Ada mana? Berapa? RM5 apa ringgit? RM5 yang plastik. Cawan 45. Okey, beli. Okey, terima kasih. Tak ada lagi Dah lah ya. Beli satu je air. Oh ini macam-macam ada. Air balang. Oi, macam-macam ada. Ini pun kedai belum banyak yang buka lagi. Tidak besar, tapi boleh lah, cukup lah. Oke, ini pun dah asar. Sekejap lagi, sebentar lagi kita akan menuju Kuala Lumpur. Oke, untuk pengetahuan kita semua, di Malaysia ini perumahan di pinggir-pinggir jalan itu kalau di kampung jadi kurang sekali. Memang hampir nggak ada jalan, nggak ada rumah di hampir nggak ada rumah di pinggir-pinggir jalan. Nanti saya tunjuk bagaimana keadaan rumah-rumah di pinggir jalan di Malaysia ini yang di kampungnya, dan seperti apa jalan-jalan di kampung di Malaysia ini. Sama sekali berbeda dengan keadaan kampung kita di Jawa, utamanya di Jawa ya. Di Kalimantan itu saya pernah masuk, itu berbeda sekali, jauh sangat.
berbeda. Kalau kita lihat dari drone, dari pantauan udara, ini dari tempat saya duduk tadi, drone ini saya terbangkan ke selatan sekitar 1,5 km, dan itu sudah penghujung selatan. Dan di sini terlihat rumah-rumah ini masih atapnya masih warna merah semua, artinya ini mungkin tidak terlalu lama juga ini. Masih baru semua. Kelihatan dari atapnya itu yang masih nampak kelihatan baru. Dan cukup rapi juga ya, tidak. Ini sepertinya tidak asal-asal buat, ini sepertinya disusun, ada denahnya sebelum membuat gitu. Dan bisa dilihat di depan kita itu, di depan itu sebelah kiri masjid yang saya parkir mobil tadi, dan di sebelah kanannya itu ada pasar bazar Ramadan tadi. Dan ke depan sedikit sebelah kanan ada 2 buah lapangan olahraga, dan di sebelahnya ada bangunan yang belum siap lagi. Panjang keseluruhan dari Pekan Sungai Koyan ini sekitar 3 kilo, karena saya tadi dari ujung selatan itu, dari tempat saya duduk 1,5 kilo, dan saya terbangkan ke utara ini, ke depan sana hanya sekitar 1,5 kilo juga. Itu artinya panjang dari pekan ini 3 kiloan. Dan setelah itu bisa dilihat pembatasnya itu hutan semua, bukan hutan ya, tapi ladang kelapa sawit. Di sebelah kiri itu ladang kelapa sawit, di penghujung sana sampai nggak kelihatan itu nggak ada rumah sekali itu kelapa sawit semua. Dan bisa dilihat di situ ada lekukan itu seperti garis, itu jalan tuh, jalan tembus sampai ke Gua Musang mungkin. Dan kalau kita putar ke kanan seperti ini drone-nya, bisa lihat juga pembatasnya itu hutan semua di pinggir-pinggirnya. Dan memang tersusun sekali sepertinya, tidak asal-asalan mereka buat itu. Oke, kita kembali ke tempat saya, parkir maksudnya. Kita belok sedikit ke kiri. Bisa juga kita lihat di situ, sejauh mata memandang itu memang tidak ada rumah. Beginilah cara Malaysia itu membuat rumah-rumah orang. Jadi orang itu tidak buat rumah dengan seenaknya gitu di pinggir-pinggir jalan seperti di Indonesia. Dan bisa dilihat di sini itu ada lapangan bola. Dan sekarang kita putar ke kanan, kembali ke tempat saya. Di situ bisa kita lihat pasar yang tadi saya belanja. Kita mulai turunkan drone di sini. Dan itu masjid, itu mobil saya yang warna merah itu. Oke. Sekarang kita on the way ke KL dulu. Seperti tadi, di jalanan di kampung itu sama sekali berbeda dengan jalanan di kampung kita di Jawa.
Jarang sekali rumah di tepi-tepi jalan di sini, di pinggir-pinggir jalan maksudnya. Ini pun masih dalam daerah kecamatan Sungai Koyan nih. Daerah kan Bang ya? Iya, iya. Daerah Sungai Koyan ya. Daerah itu kalau di Indonesia kecamatan. Nah, keluar dari pusat kecamatan tadi pun sebentar sudah kelihatan seperti ini bangunannya. Rumah-rumah orang itu berada jauh sekali dari pinggir-pinggir jalan. Mungkin ada lah beberapa yang dekat sekali dengan jalan, tapi ini seperti ini jauh sekali. Ada jarak sekitar 10-20 meter dari jalan baru rumah orang itu didirikan. Dan ini sudah mulai nggak ada rumah ini. Sampai nanti jumpa kecamatan lagi. Ada 1 titik, 2 titik ke depan itu nanti memang ada rumah di pinggir jalan lah. Itu seperti pusat pembelanjaan dan ada rumah-rumah di situ. Tapi itu hanya 1-2 tempat saja. Ini tidak ada rumah lagi sampai nanti jumpa nanti kecamatan baru. Dan itu bukan kecamatan lagi, di depan sana itu adalah apa itu? Raup. Raup itu kalau di Indonesia kabupaten, di Malaysia dipanggil wilayah. Dan jalanan juga sepi, mungkin ya karena bulan puasa juga. Ini adalah pertama kali saya datang ke Sungai Koyan ini. Karena ada teman kita yang mau jumpa. Dan perjalanannya sepi seperti ini, nggak ada rumah-rumah di tepi jalan, di pinggir jalan. Yang ada hutan sawit sampai terus ke depan. Oke, kita sambung lagi kemudian. Nah, ini besar sekali di sini jalanannya ya. Di tengah itu mobil bisa berhenti, tapi di sebelahnya masih bisa jalan lagi. Dan seperti itu, parkirnya di sini luas sekali. Di depan ini ada sekolahan dan bisa kita lihat jalanannya seperti ini. Di sebelah kiri luas, di sebelah kanan luas, di tengah-tengah ada jalan free seperti ini. Jadi luas sekali. Jadi kalau ada kegiatan pagi-pagi penghantaran anak-anak sekolah, itu banyak kendaraan yang berhenti di situ. Masih sangat banyak space sekali, masih banyak apa itu ya, ruang-ruang kosong untuk kereta, untuk mobil yang lain lalu, sehingga tidak menimbulkan kemacetan yang parah. Meskipun pasti ada juga kemacetan ya, karena di situ ramai orang berhenti. Di sini anak sekolah itu seperti di kampung kita di Indonesia itu. Kebanyakan di sini anak sekolah itu dihantar sendiri oleh orang tuanya pakai mobil, biasanya jarang yang pakai sepeda motor. Dan adapun biasanya ada apa itu bis jemputan untuk sekolah. Itu biasanya bayar setiap bulan. Dan pas yang untuk penghantaran sekolah itu biasanya berwarna kuning. Ini kita sudah sampai di dataran Raup. Ini sebelah kanan adalah dataran Raup, di sebelah kiri ini majelis daerah Raup.
Mobilnya kecil di sini. Boten kenging pun nilai boten wonten wifi nih. Nganu, HP ini buat didaftar nih. Continue straight for 20 minutes to 1498 Jalan Utama Mampaga. Ge anu wifi ya. Ge. Saya kurang pasti di sini Raup ini ini wilayah ataupun Salah. daerah. Mungkin daerah ya karena kecil nih sangat. Mungkin yang tadi di Sungai Koyan tadi itu mungkin bukan daerah, mungkin itu mungkin kampung ya. Oh, ini mau ke kanan. Di sebelah kanan nih banyak orang berjualan untuk berbuka puasa, dan di situ ada 2 ekor gadis yang beli belah berbelanja untuk buka puasa. Di Raup ini kalau di kotanya sepertinya dominan warga Cina ya. Di sebelah kanan itu bazar Ramadan. Saya kena ambil kiri karena saya menuju ke Kuala Lumpur. Iya, mungkin ini daerah lah ya. Di depan tuh ada tulisan. Oh iya, daerah. Berarti tadi yang di Sungai Koyan itu bukan daerah, itu kampung Sungai Koyan. Itu Ibu pejabat polis daerah Raup. Ya bener deh, ini daerah. Besar juga ini kalau bilangan daerah. Daerah itu biasanya kalau di Indonesia itu seukuran, oh ini ada eksiden ini di depan. Aduh, tidak parah lah, tapi ya cukup untuk klaim asuransi. Kecelakaan kecil tadi, tidak ada korban satupun, cuman korbannya mobilnya aja ringsek sedikit. Dan biasanya kalau di Malaysia itu harus klaim asuransi. Tidak ada istilah ada juga sih kalau nggak kalau tidak kepengen asuransinya itu rusak ya, kalau rusak sedikit seperti tadi itu biasanya dikasih uang cash lah ataupun dibawa ke bengkel mana, dibawa ke situ terus diperbaiki, berapa biayanya. Tapi di Malaysia ini kadang-kadang kalau nabrak susah juga. Orang Malaysia kadang-kadang tidak mau itu. Kalau dibawa ke bengkel-bengkel di pinggir-pinggir tepi-tepi jalan, pinggir-pinggir jalan itu, dia biasanya langsung bawa ke kalau Honda misalnya, bawa ke Honda terus, dealer Honda gitu,
perbaikinya di situ karena dia merasa bisa klaim asuransi. Tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia kebanyakan kalau mobil sudah beli cash apa itu tidak asuransi, tidak apa-apa. Di sini wajib asuransi. Oke, ini sudah melewati daerah Raup. Ini sekarang kita menuju ke Bentung. Dan sebelum Bentung ada tol baru yang sudah siap kita naik di situ, terus menuju ke KL. Oke, dan kita pun telah sampai di Genting Sempah. Ini di sini dikenal dengan trek Pasar Senggol ya bagi anak-anak muda yang suka balapan liar. Untuk trek Pasar Senggolnya kita sudah lewati di belakang tadi, dan ini kita sudah sekarang menuju, sebentar lagi di depan nih ada terowongan yang menembus gunung. Biasanya di sini berkabut, dan ya betul sekali di depan itu ada kabut-kabut sedikit karena suasananya di sini gerimis, hujan-hujan. Dan di sini juga terdapat akses kalau untuk menuju ke Genting Highland, yang mana Genting Highland ini ada di sebelah kanan sana. Tidak nampak. Ini terowongan. Nah, di sebelah kiri ini adalah kawasan istirahat Genting Sempah. Banyak sekali ada stesen minyak untuk ngisi bensin, ada tempat makan-makan, istirahat. Dan inilah dia terowongan Genting Sempah. Tidak panjang, dalam 500 meter mungkin ya. Setelah ini kita akan jalannya turun berbelok-belok, dan ada jurang-jurang di tepi jalan ini, jurang-jurang yang sangat dalam sekali. Di depan ini sering terjadi kecelakaan. Continue straight for 12 minutes to Klang, Sarabon, Jalan Hulu Klang. Seperti ini. Ini turun terus belok terus pasar, ini trek Pasar Senggol ini.
kecelakaan di sini. Bekasnya nampak sekali. Ya, ini yang sering terjadi kecelakaan ini biasanya anak muda yang suka balap-balapan di sini, karena di sini asyik untuk menguji skill. Turun naik, belok kiri kanan. Jalan pun lebar, ada 3 jalur, 4 jalur dengan jalur darurat. Sudah banyak kabut di sini ya, karena sudah mulai senja, ada musimnya. Di sini musim hujan juga. Watch out, vehicle on shoulder ahead. Ini turunan Pasar Senggol. Lumayan lah, 140, 130. Bekas-bekas kecelakaan juga banyak sekali. Tapi 120 nikung masih aman ini. Itu mungkin yang 180 ke atas itu. Jadi terbabas itu apa Indonesia nih? Terkandas ya, terlepas dari pegangan. Watch out, vehicle on shoulder ahead. Apa ya, sudah lama soalnya nggak ngomong bahasa Indonesia ini, sudah 160.
depan di sini memang cantik lah. Ini trek Pasar Senggol nih. Turunan naik tanjakan, turunan, kiri kanan, jalan luas. Ini kalau orang-orang kaya yang ada di sini di Malaysia ini memang puas hati jalan seperti ini. Mobil Lamborghini, tidak seperti di Indonesia, tapi mungkin sekarang di Indonesia jalanan juga sudah lebar-lebar semua ya. Sebentar lagi kita sampai di Tol GL Kuala Lumpur. Yaitu pintu Tol Gombak. Di sebelah kiri ini ada tempat berhentian juga, tempat istirahat, makan-makan. Ini adalah hentian sebelah Tol Gombak. Kalau nampak di depan tuh ada gunung yang tinggi, di seberang gunung itu ada lumbung kolam yang besar sekali. Itu lumbungnya di atas gunung, seperti halnya Danau Toba, yang mana danaunya itu di atas gunung. Oke, kita pun dah sampai di Tol Gombak dan kita melewati jalur My RFID seperti ini. Dan terbuka pintunya secara otomatis. RFID di Indonesia mungkin belum ada ya. Mungkin kalau ada pun belum lah. Itu tipu lah. Orang ini aja pakai itu, tempel itu, pakai penepuk lalat itu. Tapi nggak tahu juga, mungkin sebagian besar sudah ada RFID. Tapi itu meme lah sebenarnya, meme orang Malaysia. Karena dikatakan itu kan sering gagal punya orang Malaysia lewat di situ. Itu kalau menurut saya kurang ke kanan aja orangnya, kurang mepet ke kanan. Oke, ini kita pun sudah masuk ke daerah KL, bukan daerah KL ya, ibu kota negara Kuala Lumpur. Ini di daerah Gombak, bisa dilihat jalanannya satu jalur darurat dan 1, 2, 3, 4, 5 jalur biasa. Jadi jalanannya di sini begitu luas. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.